Ini adalah kebijaksanaan atau pesona Tao surga. Karena Qin Yichen juga makhluk hidup antara langit dan bumi. Dan semua makhluk berdiri di langit dan bumi. Di bagian terdalam dari jiwa Tao. Dan sangat merindukan Tao surga. Kerinduan ini dimanifestasikan di luar. Seperti kaisar besar yang tak terhitung jumlahnya mengejar keagungan surga. Dan untuk alasan ini, mereka bersedia mendengarkan Tao di bawah pohon murbei. Qin Yichen bersukacita dalam Taoisme. Dan hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya ringan. Tampaknya terintegrasi ke dunia. Dia adalah dunia. Tidak peduli seberapa cepat dia terbang. Dia tidak merasa lelah. Ada rasa sihir. Ke langit. Dan adegan ini dilihat oleh Putri Wenqing. Dan dia tidak bisa menahan senyum lembut yang langka. Kayu, saya pikir Anda telah berubah. Qin Yichen tertawa. Apakah kamu menjadi tampan lagi? Putri Wenqing juga jarang melihat tidak ada ejekan. Sebaliknya, dia mengangguk dan mengakui bahwa dia juga samar-samar merasa bahwa kayu jalan surgawi membuat orang sangat nyaman. Atau jalan surgawi itu sendiri membuatnya sangat nyaman sebagai makhluk hidup. Kamu tidak hanya menjadi tampan, tetapi kamu juga merasa bahwa kamu telah menjadi lebih dewasa. Yah, meskipun definisi kata kedewasaan berbeda, itu hanya terasa bahwa kamu menjadi lebih dan lebih baik sekarang. Dan kamu memiliki sikap seorang master. Putri Wenqing hampir tidak bisa menggambarkan perasaan ini. Penampilan Qin Yichen tidak berubah. Dan kedewasaannya tampaknya tidak ada hubungannya dengan itu. Tetapi sangat dekat, seperti matahari yang hangat. Putri Wenqing mengambil lengan Qin Yichen. Qingxi bersandar di bahu Qin Yichen. Keduanya berperilaku manis. Dan suami dan istri berbisik di telinga mereka. Kayu, apakah menurut Anda ayah akan memberikan posisi kaisar kepada Anda di masa depan? Ini adalah bisikan di antara kami. Saya pikir Anda adalah yang terbaik di antara ahli waris ayah sekarang. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bagaimanapun, dia adalah menantu laki-laki, yang bermarga Feng tetapi bukan Ke, dan dia tidak terbalik. Dia dan anak-anak Wenqing juga akan diberi nama Feng atau Qin di masa depan. Qin Yichen tidak tahu bahwa Kaisar Kang dan membuang tahta kaisar yang telah berjuang untuk mengalahkannya. Dia hanya bisa tertawa dan membujuk. Siapa tahu, katakanlah kaisar bergiliran duduk. Jika generasi kaisar berikutnya ditentukan, itu harus diberikan kepada klan Kunpeng atau ini adalah perlombaan tanpa batas. Selanjutnya, kita harus menurunkan Yuan Tiandi dulu. Itu benar. Tapi aku harus menjadi permaisuri di masa depan. Dan kamu harus belajar dari ayahku. Kamu hanya bisa mencintai satu orang. Senyum Qin Yichen dibuat sealami mungkin. Tetapi sejauh mungkin, itu sedikit tidak wajar. Bahkan Yao Yue Kong dan Bai Guanxing diam-diam datang dengan sedikit ejekan. Wenqing, saya mendengar bahwa di dunia ini, ada 3 istri dan 4 selir. Saya tidak menginginkan mereka. Lihatlah raja-raja surgawi itu. Tidak semua wanita cantik haram. Qin Yichen memutuskan untuk memeriksa napasnya terlebih dahulu. Karena masalah ini akan diselesaikan cepat atau lambat. Dia benar-benar takut pada hari pertemuan Wenqing dan Qian Sui akan menghancurkan tanah. Dan kemudian menendangnya ke laut yang kacau. Namun, melihat hanya beberapa kata godaan menyebabkan wajah manis asli Putri Wenqing dengan senyum manis secara bertahap terkulai. Ini semua kebiasaan buruk. Itu hanya alasan bagi orang-orang horny untuk mengiklankan diri mereka sendiri. Lalu apakah saya punya banyak favorit pria di harem? Kamu berani. Qin Yichen tidak senang pada saat itu. Tetapi Putri Wenqing masuk akal dan menatap Bai Guanxing. Xiao Bai, katamu, jalan surga memperhatikan keseimbangan yin dan yang. Jadi mengapa seorang pria dapat memiliki 3 istri dan 4 orang? Selir, dan seorang wanita untuk memelihara hewan peliharaan laki-laki adalah cabul. Tanda seru. Dahi. Bai Guanxing merenung sejenak, lalu menatap Qin Yichen. Keluargamu Wenqing benar. Qin Yichen juga terdiam, karena Wenqing memang benar. Tiadao memperhatikan keseimbangan yin dan yang. Apakah dia masih bisa melewati Tiadao? Selain itu, Qin Yichen juga menemukan bahwa meskipun Wenqing terkadang biadab, bahkan pikirannya aneh, sedikit berbeda dari pemikiran orang normal. Tetapi banyak dari pemikiran Wenqing sebenarnya berwawasan ke depan. Dari perspektif dunia saat ini, mungkin sedikit tidak masuk akal. Tetapi itu memang dapat menyebabkan Qin Yichen merenung. Aku hanya berbicara. Qin Yichen buru-buru membujuk istrinya yang manis. Tetapi melihat Yao Yue Kong dan Bai Guanxing di sampingnya membenci. Apakah Anda hanya berbicara? Berapa banyak sejarah romantis yang Anda miliki? Apakah Anda tidak punya poin? Wajah Putri Wenqing berangsur-angsur membaik, tetapi segera dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Menoleh dan menatap Qin Yichen, matanya yang cerah curiga. Tunggu. Mengapa kita bertengkar? Ini hanya komunikasi pasangan, bukan pertengkaran. Tidak. Kamu baru saja meneriakiku. Apakah itu berarti kamu punya ide ini? Salah. Kenapa aku berteriak padamu? Ketika kamu baru saja mengatakan kamu berani, kamu jelas-jelas meneriakiku. Kamu berani meneriakiku. Feng Tianxing. Kamu sangat baik. Apakah kamu berani meneriakiku? Aku tumbuh begitu besar. Ayahku tidak berani meneriakiku. Jangan lari.
Aku bertanya padamu, berapa banyak lagi yang kamu rencanakan untuk dinikahi di masa depan? Tanda seru. Qin Yichen melarikan diri jauh-jauh di dunia. Siapapun yang bermimpi berada dalam keadaan kacau, tiba-tiba merasa matanya terdistorsi. Ketika dia melihat lagi, dia menemukan bahwa Yao Yuekong telah mengubah posisi dengan dirinya sendiri. Yao Yuekong berdiri di dunia di mana dia baru saja terbang, dan di sampingnya adalah Wen Qing yang marah dan mencemooh. Yang pertama tersenyum licik, jangan lari. Wen Qing bertanya berapa banyak lagi yang kamu rencanakan untuk dinikahi di masa depan. Aku ini apa? Setelah waktu yang lama, Qin Yichen menutupi dahinya, lemah dan lemah. Wen Qing, kita tidak hanya harus memperhatikan keseimbangan antara pria dan wanita, tetapi juga memperhatikan keharmonisan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga sama sekali tidak diperbolehkan. Putri Wen Qing menamparkan tangannya, bersenandung dan menoleh untuk mengabaikan. Sementara Yao Yuekong masih mengepung Qin Yichen dengan rendah hati. Jenderal Feng, kapan Anda akan menikah dengan yang lain? Bai Guanxing tersenyum dan mentransmisikan suara. Tidak apa-apa. Menurut siapa yang datang lebih dulu dilayani, keluarga Anda Wenxing harus kecil. Dan saya akan memberitahu dia ketika saya melihat ke belakang. Kamu punya biji. Pada saat ini, hanya leluhur bayi darah yang kesamping dengan jijik dan melengkungkan bibirnya, bawa Sam. Setelah dipukuli oleh kekerasan dalam rumah tangga, tempat Qin Yichen kali ini masih Gua Suilian Hua Guosan, 7 kera besar. 7 saudara. Kita di sini lagi. Yuan Qi masih begitu agung, dan rambutnya berseri-seri, seperti dewa pertempuran. Tetapi ketika dia melihat Qin Yichen di tengah orang banyak, dia melompat-lompat, menggaruk telapak tangannya, menunjukkan sifat monyetnya. Bagus. Anggurnya baru dipetik kemarin. Sama-sama. Yuan Qi sangat ramah, terutama karena, kecuali Qin Yichen, Hua Guosan belum pernah melihat pengunjung selama bertahun-tahun. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Yuan Qi tiba-tiba menatap Qin Yichen. Dan mata berapi-api itu berkedip, membuat yang pertama hanya merasa seperti sepasang kompor yang bisa melelehkan jiwanya. Nah, cepat dewasa. Seperti yang dikatakan Yuan Qi, dia benar-benar mengeluarkan jarum Dinghai Shenzhen dari telinganya, yang panjangnya sekitar 3 kaki, dan kemudian dengan lembut mengetuk dahi Qin Yichen. Ding! Di bawah pemukulan seperti itu, Qin Yichen hanya merasa seperti lautan di kepalanya. Dao Miao pingsan, membuatnya merasa bahwa dunia berputar, dan ketika dia tenang, sepertinya dunia telah berubah. Qin Yichen menutupi kepalanya dan melihat sekeliling dengan takjub. Putri Wen Qing menjabat tangannya di depan matanya. Ada apa denganmu? Kamu tidak akan bodoh? Yuan Qi mengubah Dinghai Shenzhen menjadi tusuk gigi dan memasukkannya ke telinganya. Melambaikan kaki monyetnya. Tidak apa-apa, bantu dia sedikit terbuka.